Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah secara online dengan kekuatan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Mari kita mau memulai ibadah kita dengan doa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan, untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu yang senantiasa kami rasakan di setiap situasi yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Berkati ibadah pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami kesatuan hati dalam Roh-Mu Tuhan, supaya puji-pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan nama-Mu saja yang bertahta Tuhan. Terima kasih di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Karena Dia Yesus yang telah mati bagi kita dan pengorbanannya menyelamatkan jiwa kita. Haleluya.
sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita yang hidup. Oh, ini sembah kami Tuhan, ini syukur kami Yesus. Oh, terima sembah kami. Haleluya. All the praises for you, God. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau, ini syukur kami, ini sembah kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu yang senantiasa kami rasakan Tuhan. Kami yang siap untuk memuji dan memuliakan Kau, sama-sama katakan haleluya. Amin. Berikan sorak sekali lagi bagi Allah kita yang hidup. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Dia
Bapak Ibu Saudara pagi ini sedang beribadah secara online dengan keluarga, suami, istri, anak. Yuk kita tunjuk kanan kiri kita, katakan He is so good to you sambil nunjuk ya, kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Yuk. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. So good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yes, oleh kuasa darahnya kita menang. Haleluya. Oleh darah anak domba, kita oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kasih-Nya yang tidak pernah habis dalam hidup kita, yang senantiasa kita rasakan dalam setiap apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi saat ini. Mari kita mau tetap setia kepada Tuhan, berjuang dan mengiring Tuhan sampai nanti Tuhan datang, didapatinya kita tetap setia. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penderitaan, sakit penyakit, bahkan pedang tidak dapat memisahkan kita dari kuasa kasih Kristus. Haleluya.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hati kami Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita akan lebih dahulu masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami serahkan ibadah kami pagi ini dalam tangan anugerah-Mu. Walaupun dalam situasi kadang yang terjepit, terdesak secara jasmani, namun rohani kami tetap ingin maju dan lebih maju lagi. Itu sebabnya tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti apa menjadi kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa bersyukur, kami bisa berdoa. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Minggu yang lalu kita telah melihat Daud dan Mephiboset, ya. Kita sekarang akan lihat bagaimana hatimu. Ya, kalau hati Daud begitu mulia, ya, bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita juga semulia, ya, sebaik hati daripada Daud? Mari kita periksa, ya. Kita akan membaca lebih dulu dari Mazmur pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-15, ya. Ada satu doa, ya, yang dipanjatkan oleh Daud yang berbunyi demikian. Mazmur 19 ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama, ya. 2, 3. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ya. Ada satu kerinduan, ya, yang sangat didambakan oleh Daud, hati Daud. Ya, dia berkata apa? Kiranya. Ya, mudah-mudahan itu bisa lebih baik diganti kiranya. Ya, kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku, ya, dan kiranya Engkau juga berkenan akan, ya, renungan, ya, hatiku. Ya, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ya, jadi Daud punya satu kerinduan. Apa kerinduannya? Supaya hatinya itu berkenan pada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, bukan cuma mulut, ya, yang tampil keluar, tapi juga sampai dalam hati. Ya, artinya luar, dalam semua sama. Ya. Bukan cuma sekali Daud berdoa demikian. Ya, dalam Mazmur 139 kita baca, ya, 139 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24, ya. Kita sudah, ya, cukup paham ini karena ini jadi nyanyian, ya. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiran. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Ya, sekali lagi kita berkata, selidikilah aku, ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ya, ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Ya, lihat apakah jalanku serong, ya, dan tuntun aku ke jalan yang kekal. Haleluya, ya. Artinya Daud adalah seorang percaya, ya, yang tidak takut, ya, diteropong Tuhan hidupnya. Kenapa? Luar dan dalam sama.
Ya, kita seringkali luar dan dalam tidak sama, luarnya begini, dalamnya lain. Ya, orang yang mau diteropong oleh Tuhan itu berarti dia izinkan Tuhan untuk menjamah hatinya. Haleluya. Ya, dia izinkan Tuhan jamah, pegang hatinya. Puji nama Tuhan, ya, sehingga tidak bisa lari. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ini penting, ya. Ini penting yang pertama. Itulah sebabnya karena apa? Ya, Daud dipilih Tuhan, ya, untuk menggantikan Raja Saul. Haleluya. Ya, padahal ya Raja Saul itu ya pada awalnya juga baik. Haleluya. Ya, bagus. Tapi tengah-tengah jalan dia mulai nyerong. Ya. Sebab itu dalam Kisah Rasul pasal 13, ya, ketika Paulus, ya, berbicara di depan orang banyak, dalam Kisah Rasul pasal 30 ayat 23 sampai 22 sampai 23, berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya, dari keturunanlah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya, jadi kita lihat, ya, ayat 22 yang mengatakan Allah telah mendapatkan, ya, seseorang, ya, yang hatinya cocok pada hatinya Tuhan. Ya, yang niatnya untuk melakukan segala kehendak Allah, yaitu Daud bin Isai. Puji nama Tuhan. Ya, kenapa? Karena Daud itu orang yang mempunyai motivasi hidup yang jelas. Ya, mempunyai motivasi hidup yang benar. Haleluya. Ya, motivasi yang murni. Nah, seringkali kita lakukan sesuatu dengan motivasi yang tidak benar, tidak baik, tidak murni. Ya, mungkin ingin dipuji orang, ya, mungkin ingin mencari keuntungan di balik semua. Ada udang di balik batu. Ya, namun tidak demikian Daud. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru, dalam Matius pasal 1 ayat yang pertama, ya, ada dua nama yang disebut dalam ayat itu, ya, Matius pasal 1 ayat 1, kita baca. Inilah sisilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, yang pertama disebut ini cuma dua orang. Matius 1 ayat 1. Haleluya. Ya, disebut apa? Daud. Disebut apa? Abraham. Haleluya. Mengapa dua orang yang ditonjolkan, yang disinggung? Ya, karena dua orang inilah yang mula-mula, ya, membawa nama Allah dari surga turun ke bumi. Kita tahu Abraham adalah bapak segala orang percaya. Ya, sepanjang hidupnya dia jalani dengan iman. Sebab itu dia bisa membawa Allah datang ke dalam dunia ini, ya, supaya orang percaya ini loh Allah yang saya percaya, yang saya beriman padanya. Sedangkan jalan yang ditempuh oleh Daud itu jalan salib. Ya, sejak kecil nanti kita akan lihat, ya, sejak muda, ya, jadi pegawainya
Raja Saul, Daud itu selalu mengalami jalan-jalan yang tidak enak, yang tidak nyaman, jalan-jalan yang terjal. Ya, itulah sebabnya ya di balik salib ada mahkota. Haleluya. Ya, itulah sebabnya Daud bisa membawa Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk jadi apa? Untuk jadi penguasa. Haleluya. Ya, seperti Yusuf. Ya, dia dijual saudara-saudaranya, yang ngalamin banyak kesulitan, baik di rumah Potifar, ya, dalam penjara. Akhirnya dia dipilih oleh Tuhan untuk jadi wakil raja di negeri Mesir. Ya, zaman dulu Mesir itu sudah, saya katakan, yang mewakili dunia ini. Haleluya. Ya, betul. Kalau kita mau membawa Tuhan di tengah-tengah manusia, kita harus punya iman seperti Abraham. Ya, kalau kita mau bawa Yesus menjadi raja tengah-tengah dunia ini, kita harus pikul salib. Kita harus mau menderita seperti Daud, seperti Yusuf. Ya. Bagian yang kedua, bahaya-bahaya. Ya. Mengapa ada bahaya? Ya, sebab ya seringkali ya hati kita tidak kita jaga dengan baik. Haleluya. Ya. Dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, ya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, kelicikan, dan sebagainya. Dari mana? Dari hati. Ya, itu kalau hati kita tidak dijaga, saudaraku, ya, itu sangat membahayakan. Ya, sebab itu Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, dengan segala waspadaan, lebih dari segala yang perlu dijaga. Ya, rumah kita perlu dijaga, mobil kita perlu dijaga. Ya, tetapi yang lebih dari segala yang perlu dijaga itu hati kita. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Ya, di situ pancar kehidupan. Kehidupan yang macam apa? Yang baik atau yang buruk? Yang suci atau yang najis? Yang bersih atau yang kotor? Dari mana? Dari situ. Ya, sebab itu ya penting sekali kita menjaga hati kita seperti Daud. Haleluya. Seperti Yusuf, seperti Daniel, ya, orang-orang kudus Tuhan, ya, menjaga hatinya. Dalam Lukas pasal 9 ayat 54 sampai 55. Ya, Lukas pasal 9 ayat 54 sampai 55, Yesus tegur keras dua muridnya, yaitu Yakub dan Yohanes. Ya, dengan mengatakan apa? Apa hatimu kamu sendiri tidak tahu. Ya, ini sesuai dengan terjemahan dalam bahasa Mandarin. Ni men tak sin ruho, ni men ping putstau. Ya, demikian juga dalam bahasa Inggris. Ya, kenapa? Karena waktu itu Tuhan Yesus, ya, sedang menuju, ya, perjalanan menuju ke Yerusalem untuk mati di sana, mati tersalib untuk menebus dosa manusia. Ya, namun kedua saudara ini hanya gara-gara orang Samaria tidak mau menerima kehadiran mereka, malah mereka minta Tuhan turunkan api untuk membakar orang kampung di Samaria itu. Ya, sebab itu Tuhan marah. Ya, Tuhan berkata, hatimu sendiri, kamu bagaimana keadaannya, kamu juga tidak tahu. Haleluya. Ya, hati kita itu harus betul-betul dibersihkan, dimurnikan. Ya, jangan sebentar baik, sebentar jahat, sebentar kasih, sebentar benci. Ya, sebentar ya timbul ketamaan, ya, dan sebagainya. Bagian yang ketiga, bagian C, kita akan lihat bukti-bukti.
bukti kehidupan dari Daud. Haleluya. Ya, kita akan melihat ya sejak kecil, ya sejak masih remaja, ya hati Daud itu sudah luar biasa. Ya, kita akan lihat dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 sampai ayat 13 saya ceritakan. Ya. Ketika Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi salah satu dari anak Isai, ya, untuk menggantikan raja dari Saul, ya. Lalu Isai, ya, mengajukan anak-anaknya yang lain. Haleluya, Eliab misalnya. Haleluya. Ya. Ya. Abinadab. Ya. Syama. Tapi Tuhan tidak memilih. Ya, lalu Samuel tanya, apakah masih ada yang lain? Ya. Lalu Isai menyuruh Isai, ya, lalu memanggil. Haleluya. Ya, dia berkata masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Dalam 1 Samuel 16 ayat ke-11. Lalu Samuel kata, panggil dia. Haleluya. Ya, panggil dia. Haleluya. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya, sekalipun secara manusia, ya, Daud itu tidak dihargai, baik oleh saudara-saudaranya, bahkan oleh Isai orang tuanya, ya, bahkan awalnya Samuel juga begitu. Ya, tapi hal itu, ya, tidak membuat Daud terguncang hatinya. Ya. Sikap hati Daud tetap baik. Haleluya. Ya. Nah, sebab itu kata ayat 16 dalam pasal 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Perhatikan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kenapa? Karena hatinya tidak tergoncangkan. Ya, hatinya tetap tenang, hatinya tetap murni. Ya, dia tetap menjaga sikap hati yang baik. Tidak tersinggung, tidak marah, ya, tidak cemberut, tidak menuntut. Ya, sikap hati yang demikian ini yang bisa membuat roh Tuhan bekerja lebih lanjut. Haleluya. Ya. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 9, ya, ketika Daud kembali setelah mengalahkan orang Filistin, ya, perempuan-perempuan itu menyanyi dan berkata, Saul mengalahkan berlibur-libur, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Nah, ini membuat Saul sangat marah. Ya, ini membuat Saul dengki. Ya, sehingga dia selalu memandang Daud sebagai musuh. Ya, Daud tenang-tenang saja. Ya, dia tidak membanggakan diri, tidak sombong. Ya, walaupun dia dibenci, ya, dia tetap tenang, tidak membalas. Dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 5, ya, kemudian Saul membawa 3.000 tentaranya untuk mencari Daud. Ya,
karena dia ingin menghabisi Daud supaya tidak tidak jadi marah, tidak jadi dengki. Ya. Dan ketika itu Saul tiba-tiba ingin buang air besar. Ya. Lalu dia masuk ke dalam gua itu. Ya, sebetulnya ada kesempatan yang baik untuk Daud untuk membunuh Saul lalu menggantikan Saul sebagai raja Israel. Namun tidak demikian. Daud tidak mengikuti anjuran daripada pasukan-pasukannya, jenderal-jenderalnya. Ya. Diam-diam Daud memotong puncak jubah Saul. Tetapi kemudian itu hatinya berdebar-debar. Ada penyesalan. Ya, rasa tidak baik berbuat seperti itu. Ya. Jadi kita lihat betapa hatinya Daud itu murni. Ya. Dalam 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 9, ayat 12. Ya, ketika Saul kembali mengejar Daud, ingin membunuh, menghabisi, sampailah di bukit Hakila. Ya. Dan di bukit Hakila ini mungkin karena kecapean, Tuhan membuat Saul dan orang-orangnya, jenderal-jenderalnya, prajuritnya tertidur dengan nyenyak. Ya, sehingga Daud bisa dengan mudah datang di depannya Saul tanpa diketahui. Ya, sebetulnya buat Daud mudah untuk mengambil tombak yang ada untuk menancapkan ke tubuh Saul. Namun sekali lagi Daud seorang yang ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, dia berkata sekali-kali aku tidak berani untuk membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kita lihat apapun yang Daud berbuat, Daud selalu ingat akan Tuhan. Haleluya. Dalam 2 Samuel 16, ketika Daud lari, karena mau dibunuh oleh anaknya Absalom, dalam 2 Samuel 16, Daud ketemu dengan Shimei, orang Benyamin, dan Shimei itu mengutuki Daud. Sepanjang jalan dia mengutuki Daud berulang-ulang. Bahkan dia lempar Daud dengan batu. Haleluya. Sehingga salah satu jenderalnya dari Daud, yaitu Abisai, dia marah. Haleluya. Dia marah, dia mau membunuh Shimei itu. Tetapi Daud berkata, Daud menjawab di depan Abisai dan semua pegawainya. Dia berkata demikian, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih orang Benyamin ini, biarlah ia mengutuki. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan membalas yang baik padaku sebagai kutukan orang itu pada hari ini. Jadi kita lihat Daud ini luar biasa. Dia bilang kalau anakku sendiri yang dilahirkan aja ingin mencabut nyawaku, apalagi orang Benyamin ini, apalagi Shimei ini. Biarkanlah. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku. Haleluya.
Mungkin Tuhan akan menyatakan belas kasihan kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini. Haleluya, ya. Demikian juga ketika Daud kembali ke istana, haleluya, ya, setelah dia kembali dari pelariannya, ya, Shimei datang sujud mohon ampun. Dalam 2 Samuel pasal 19 ayat 21 sampai 23. Ya. Abisai ya mengatakan, ya, ini orang harus dibunuh ini. Haleluya. Tapi lagi-lagi Daud berkata, ya, jangan dibunuh, ya. Dan Daud malah bersumpah pada, ya, bersumpah kepada Shimei, ya, aku sekali-kali tidak akan membunuh kamu. Haleluya. Ya, jadi kita lihat ini luar biasa, Daud. Ya, ini orang perjanjian lama, tapi punya hati seperti orang perjanjian baru. Apa itu? Tidak membalas jahat dengan jahat. Roma pasal 12. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, orang-orang yang seperti inilah yang sedang Tuhan cari dalam dunia ini. Haleluya. Ya, seharusnya memang Shimei ini patut mati dibunuh. Ya, karena ketika Daud pergi, dia mengutuki, dia lempari batu. Ketika Daud kembali jadi raja, dia lutut minta ampun. Haleluya. Tetapi kita lihat di sini hatinya Daud itu betul-betul hati yang lapang. Ya, hatinya seperti hati Tuhan. Ya, mari, ya, sebelum perjamuan suci akan kita laksanakan pagi hari ini. Kita periksa hati kita masing-masing. Apakah masih ada dendam, masih ada marah, masih ada kebencian? Haleluya. Apakah hati kita masih sakit kepada seseorang? Ya, mari kita bereskan. Haleluya, ya. Supaya berkat Tuhan melalui perjamuan suci, ya, menjadi berkat yang permanen, ya, di dalam hati kita. Haleluya, ya. Sebagai penutup, Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ke 8. Ya, Tuhan berkata, orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jadi kita harus betul-betul, ya, sehati dengan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai dua hati, ya, tapi betul-betul hati nurani kita disucikan, ya, pertama oleh darah, sekarang oleh firman. Haleluya. Siapa kami, manusia ya Tuhan, hingga Engkau selalu memperhatikan. Ya, siapakah manusia yang hina, manusia yang hina, hingga Engkau sedia melawatinya, hingga Engkau sedia melawatinya. Tuhanku ingin berterima kasih
diciptakan. Bagi yang bersedia diciptakan oleh kuasa penyucian firman, oleh kuasa penyucian firman, untuk kelak menjadi sama dengan Dia. untuk kelak jadi sama dengan Dia. Tuhanku ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan berhadiahmu dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu, Lewat pemeliharaan firman-Mu, lewat pemeliharaan firman-Mu. Mari kita ambil roti dan anggur. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Haleluya. Ya, kita angkat roti di atas kepala kita lebih tinggi. Ya, kita dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan, yang di atasnya kita mohonkan berkat ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat korban-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang tidak berdosa jadi dosa karena kami. Haleluya ya. Mari kita angkat cawan kita. Haleluya. Lebih tinggi di atas kepala kita. Kita mau pandang pada salib Tuhan. Haleluya. Darahnya ini perjanjian baru. Haleluya ya. Yang selalu mengingatkan kita akan korban Tuhan. Dengar baik-baik. Bukankah cawan minuman yang di atasnya kita mohonkan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. Mari kita menaikkan ucap syukur pada Tuhan buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah panggil kita, yang sudah sucikan kita oleh darahnya dan menyucikan kita melalui firman dan Roh Kudus untuk kita layaklah dijadikan mempelai daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami manusia yang berdosa. Kami manusia yang tidak layak dapat kasihan-Mu. Tapi karena rahmat yang begitu besar, anugerah-Mu yang begitu limpah, kami manusia berdosa ditebus, disucikan oleh darah. Dan kami juga disucikan oleh firman dan Roh Kudus-Mu untuk kelak kami layak dijadikan mempelai Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Ya, biarlah kehidupan kami selanjutnya kami mau tetap memuliakan Engkau seperti Daud, seperti Daniel, seperti Yusuf. Walaupun seringkali kita dibawa di jalan yang sulit, jalan yang susah, jalan yang sempit, tapi kami tetap mau bertahan hidup dalam kekudusan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan menyertai kami di rumah kami masing-masing. Baik suami, istri, anak, orang tua kami, Tuhan tolong. Haleluya. Juga semua pekerjaan kami, haleluya, income kami, sekolah pendidikan anak-anak kami, keharmonisan rumah tangga kami. Haleluya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang kekurangan Tuhan sudah mencukupi. Haleluya. Yang kurang sungguh-sungguh Tuhan bakar dengan api Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah panjatkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya kita bersama-sama. Haleluya. Amin. Aku percaya.